Anak-anak, silahkan dicatat apa yang Bapak tulis di papan ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Duh, Aldo, ayo bangun. Diminta mencatat yang ditulis oleh Pak Suko itu loh. Males dah tuh, nulis terus. Gak ngerti aku. Anak-anak, sudah bel? Silahkan kalian membuat karya solusi pemanasan global dengan menggambar di selembar kertas folio ya. Baik, Pak. Waktu pelajaran Pak Suko, aku bosan banget. Cuma disuruh membaca, menulis, dan duduk mendengarkan. Kalau aku lebih suka praktek, kemudian divideokan atau membuat vlog. Sama. Aku juga tidak semangat untuk mengikuti pelajaran. Aku tidak suka menggambar, tapi diminta membuat karya dengan menggambar. Aku lebih suka membuat video. Kalau aku sih senang menggambar, tapi kayaknya kita terpaksa ya mengerjakan tugas ini. Mau tanya, tapi takut. Kalau aku suka membuat karya dengan menulis artikel. Kelas Bu Siska rame, tetapi semua anak terlihat sangat antusias. Beda ketika saya mengajar. Kira-kira mengapa demikian ya? Mereka berkelompok untuk menyelesaikan masalah. Malah ada juga yang menggunakan HP. Apa tidak mengganggu ya? Anak-anak, silahkan waktunya untuk kalian presentasi karya mengenai kampanye solusi pemanasan global yang telah kalian buat di berbagai macam media. Siap ya? Saya menggunakan TikTok sebagai media untuk menyebarkan kampanye anti pemanasan global dan solusinya. Wah, bagus sekali video TikToknya. Walah, di kelas malah main TikTok. Saya membuat poster dengan Canva, lalu saya cetak, kemudian nanti akan saya tempel di dinding kelas untuk menyebarkan kampanye anti pemanasan global dan solusinya. Luar biasa, kamu juga bisa menempel di mading sekolah loh. Ini lain lagi. Saya akan menyampaikan artikel anti pemanasan global dan solusinya yang telah saya buat. Ini akan saya unggah ke blog pribadi saya. Solusi yang sangat inspiratif. Yang ini artikel. Aneh-aneh saja, Bu Siska. Pelajaran fisika kok buat artikel. Anak-anak, karya kalian sangat luar biasa. Ibu bangga kepada kalian. Tetap semangat untuk mengembangkan potensi diri ya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Bu, tadi pembelajaran di kelas Bu Siska menjadi aktif sekali. Berbeda dengan kelas saya, Bu. Apa rahasianya, Bu? Tadi di kelas juga ada yang menggunakan TikTok. Aneh sekali, Bu. Apa tidak mengganggu, Bu? Menyenangkan ya, Pak ya, karena pembelajarannya sesuai dengan minat dan bakat mereka, Bapak. Begini Pak Suko, saat ini kita sudah saatnya untuk menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu seperti apa, Bu? Saya jadi penasaran dan ingin belajar juga, Bu. Menurut KHD, pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak agar bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai individu dan masyarakat, Bapak. Kita harus menuntun mereka sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, Pak. Maksudnya kodrat alam dan kodrat zaman itu bagaimana, Bu? Kodrat alam itu semua karunia Tuhan, Pak. Misalnya, Nita sangat berbakat dalam menggambar, Doni sangat bagus dalam membuat video, Randy sangat bagus dalam membuat artikel, dan Rido sangat bagus dalam membuat vlog. Ini adalah karunia Tuhan. Mereka berbeda, Pak. Mereka unik dan pintar dengan cara mereka masing-masing. Dengan melakukan pembelajaran yang sesuai minat dan bakat mereka, sehingga mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan, Pak.
kita juga memberikan mereka untuk melatih keterampilan abad 21, yaitu 4C. Sedangkan kodrat zaman, dalam pembelajaran kita mengikuti perkembangan teknologi terkini, Pak, seperti TikTok, Canva, blog, dan lain-lain, agar mereka tetap bisa mengikuti perkembangan zaman sesuai abad 21, Pak. Ternyata begitu, Bu. Ternyata selama ini saya masih memaksakan kehendak saya ya, Bu. Siswa di kelas saya juga tidak aktif, Bu. Saya lebih sering menjelaskan, pembelajaran menjadi berpusat pada saya. Minat dan bakat anak pun saya juga tidak tahu, Bu. Betul, Pak. Sekarang kita harus meneladani Ki Hajar Dewantara. Kita harus menuntun mereka sesuai kepribadian, karakter, sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa ini. Dalam penerapannya, apakah ada tantangannya, Bu? Tantangannya tentu aja, Pak. Kita harus selalu mengupgrade diri dan ilmu agar bisa melayani pendidikan yang berpusat pada peserta didik, seperti mengikuti pelatihan, model pembelajaran, dan media pembelajaran terkini, Pak. Wah, terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Saya akan belajar lebih baik lagi dalam menjadi guru, Bu, agar saya bisa melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sama-sama, Bapak. Kita sama-sama belajar menjadi guru yang lebih baik lagi dalam meneladani Ki Hajar Dewantara. Semangat untuk kita, Bapak.